Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Penyebab utama rezeki kurang lancar. Penyebab utama rezeki yang kurang lancar bisa melibatkan faktor-faktor seperti kurangnya usaha, manajemen keuangan yang tidak baik, kurangnya rasa syukur, dan kadang-kadang ujian atau cobaan hidup. Memahami dan memperbaiki aspek-aspek ini dapat membantu meningkatkan kelancaran rezeki. 1. Kemusyrikan. Hindari menyekutukan Allah dengan benda atau tempat. Percayalah bahwa rezeki datang hanya darinya. Kedua, kurang ibadah. Perbanyak ibadah dan jangan remehkan kewajiban seperti sholat, karena itu dapat membuka pintu rezeki. Ketiga, menyakiti orang tua. Hindari menyakiti orang tua, karena doa orang tua memiliki kekuatan besar. Keempat, tidak dermawan. Berikan hak anak yatim atau orang miskin sekecil apapun, karena memberi akan mendatangkan berkah. Kelima, berdagang tidak jujur. Jujurlah dalam berdagang, karena rezeki yang diperoleh dengan cara yang benar akan lebih berkah. Keenam, berbohong. Meski untuk kebaikan, hindari berbohong karena kebenaran membawa keberkahan. Ketujuh, kurang bersyukur. Harga rezeki yang telah diberikan karena ketidakberdayaan dapat menghambat datangnya rezeki lebih. 8. Menghindari tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap keluarga dan kewajiban lainnya adalah bentuk ibadah. 9. Berpikir negatif dan iri. Hapus sifat iri dan pemikiran negatif terhadap orang lain. Fokuslah pada perbaikan diri sendiri. Dilansir dari sumber lain, ada 12 penyebab rezeki kita seret. Pertama, syirik. Syirik adalah salah satu perbuatan maksiat yang menjadi penyebab rezeki seret. Salah satu ulama yang menjelaskan hal ini adalah Syekh Dr. Muhammad Khalil Al-Haras, yang menyatakan bahwa sifat Ar-Razqu atau Sang Maha Pemberi Rezeki tidak boleh disematkan selain hanya kepada Allah semata. Penyempatan sifat tersebut kepada hal selain Allah, tingkat larangannya sama dengan larangan menyematkan Al-Halik atau Sang Maha Pencipta kepada selain Allah. Dalil terkait hanya Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki tergambarkan secara jelas dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 40 yang berbunyi, Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rezeki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara yang kalian sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Ar-Rum ayat 40. Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah meniadakan Sang Maha Pemberi rezeki selain dirinya. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hal tersebut. Jadi, adalah kewajiban tiap makhluk untuk selalu bersandar hanya kepada Allah. 2. Kufur nikmat. Perbuatan maksiat yang saat ini merupakan kebalikan dari perbuatan mensyukuri nikmat. Rasa syukur ini sendiri adalah suatu perbuatan yang menunjukkan berbagai pengaruh dari nikmat yang dilimpahkan Allah kepada hambanya, di mana hati dan keimanan ikut dilibatkan dalam menampakkan rasa syukur tersebut. Seseorang dapat dikategorikan bersyukur bila memenuhi 3 unsur, yakni hatinya selalu meyakini bahwasanya segala nikmat hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya selalu memuji kepada Allah. Setiap jengkal anggota tubuhnya senantiasa melakukan amal soleh. Syekh Sholih bin Abdul Aziz menegaskan bahwa adalah kewajiban bagi seorang hamba untuk memahami secara benar bahwasanya setiap nikmat yang didapatnya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang sempurna sebagai hal yang utama dalam Islam tak akan mungkin terwujudkan tanpa adanya sikap yang menyandarkan tiap kenikmatan hanyalah kepada Allah. Bila hal ini terjadi, maka tauhidnya jauh dari sempurna dan justru jatuh ke dalam kesyirikan yang membuat berbagai pintu rezeki tertutup untuk seorang hamba. Dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 ditegaskan bahwa dalam sikap mudah bersyukur dengan melibatkan kerendahan hati dan juga sadar bila semua rezeki, kesehatan, dan ilmu hanya berasal dari Allah, akan semakin melimpahkan nikmat yang diberikan Allah.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ketiga, kikir atau bakhil. Sangat jelas bagi seorang muslim bahwa hamba yang dihinggapi sifat kikir atau bakhil terhadap nikmat yang diberikan Allah akan dicabut dan dipersulit segala urusannya terkait rezeki. Allah dan Rasulnya yakni Nabi Muhammad SAW berulang kali mengingatkan efek dari sifat tersebut. Hal tersebut salah satunya tertuang dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan janganlah kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Di riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi sangat jelas melalui hadis-hadis tersebut, Rasulullah SAW mewanti-wanti akan bahaya sifat kikir ini. Salah satu balasan untuk sifat ini adalah perhitungan Allah dalam memberikan rezeki kepada hambanya tersebut, dan ini merupakan satu penyebab rezeki syarat. Keempat, menafikan anak yatim. Penyebab rezeki syarat yang lain adalah perbuatan menafikan atau tidak memperhatikan anak yatim. Padahal baik Allah dan Rasulullah selalu menyampaikan keutamaan dalam memperhatikan anak yatim ini. Pada beberapa seruan lainnya, Allah selalu menyertakan perhatian kepada fakir miskin juga. Salah satu dalil termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi, artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. Bagi orang-orang yang menafikan atau juga menghardik anak yatim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam golongan pendusta agama. Pada surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal tersebut. Artinya, tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. Kelima, suka makan makanan haram. Makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi salah satu syarat diijabahnya sebuah doa dan merupakan satu prasyarat yang diberikannya keturunan soleh dan solihah. Ini tentu berkaitan dengan konsep rezeki. Tubuh yang di dalamnya dimasuki oleh makanan dari hasil yang haram tentu tidak akan mendapatkan ijabah atas doa yang dipanjatkan, sehingga secara tidak langsung pintu rezeki akan ikut tertutup karenanya. Tak hanya dari bentuk makanan yang haram, cara perolehan makanan yang haram juga bisa dikategorikan sebagai makanan yang haram, meskipun wujud makanan tersebut halal adanya. Cara perolehan seperti dari mencuri, korupsi, merampok, menyuap, dan sejenisnya termasuk cara perolehan harta yang haram. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 12, Allah telah berfirman mengenai hal ini. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Keenam, terlalu memikirkan duniawi. Telah diketahui bersama bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karenanya semua yang dilakukan seorang hamba di dunia ini adalah dalam rangka mencari ridha Allah semata dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan kelak di akhirat. Akan tetapi ada kalanya kenikmatan dunia mengaburkan tujuan sesungguhnya manusia diturunkan ke muka bumi. Kenikmatan fana dunia membuat manusia lupa akan akhirat dan terlalu mementingkan unsur dunia. Hal ini tentu berimbas pada seretnya rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surah Al-Hadid ayat 20, yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ketujuh, kurang menjaga badan. Badan atau kesehatan adalah salah satu yang berkaitan erat dengan bagaimana suatu ikhtiar mencari rezeki dilakukan. Meski hal ini nampak sepele, tetapi Allah menganggap kebiasaan menjaga badan sebagai salah satu wujud dari sikap bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah.
Begitu pula badan yang tak dijaga dengan baik akan membuat penyakit mudah singgah sehingga kelak mempersulit ikhtiar mencari rezeki. Hal ini pun secara jelas telah ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 tentang pentingnya menghindari kebiasaan yang merusak.